Namaku Lina, umurku 23 tahun. Banyak orang mengira hidupku sempurna. Lahir di keluarga kaya, rumah megah, kuliah di luar negeri, punya segalanya yang diinginkan banyak orang. Tapi mereka tidak tahu betapa sepi dan dinginnya hidup di dalam tembok besar yang penuh aturan. Ayahku, Pak Broto, seorang pengusaha besar yang keras dan disiplin. Sejak Mama meninggal 5 tahun lalu, Ayah berubah menjadi sosok yang sulit didekati. Semua harus sesuai jadwal, semua harus patuh. Bahkan aku, anaknya sendiri, tak lebih dari rencana yang harus dijalankan. Dan di antara kesunyian itu, ada satu sosok yang diam-diam membuat hari-hariku terasa hidup. Namanya Jimmy. Dia supir pribadi di rumah ini. Umurnya 27 tahun, sederhana, sopan, dan selalu menunduk setiap kali berbicara denganku. Awalnya aku hanya menganggapnya karyawan biasa. Seseorang yang mengantarku ke kampus, menjemputku ke salon, atau mengantar ayah ke kantor. Tapi entah sejak kapan, setiap tatapannya yang singkat mulai meninggalkan getaran aneh di hatiku. Aku sering berpura-pura tidur di mobil hanya untuk mendengar dia bersenandung pelan sambil menyetir. Suaranya tenang, tulus, dan entah kenapa membuatku merasa aman. Kadang aku memancing obrolan hanya agar bisa mendengar dia tertawa. Tawa yang jarang muncul, tapi begitu tulus saat akhirnya terdengar. Namun aku tahu, hubungan ini mustahil. Aku anak majikannya, dan dia hanyalah supir. Di dunia kami, ada tembok tak kasat mata yang tak bisa dilompati. Sekalipun hati kami bicara, logika dan status sosial selalu lebih keras suaranya. Aku masih ingat malam itu, hujan deras turun, dan aku sedang duduk di teras rumah. Angin dingin menusuk kulit, tapi hatiku jauh lebih dingin. Ayah baru saja mengumumkan sesuatu yang membuat lututku lemas. Katanya, aku akan dijodohkan. Bukan dengan siapapun yang ku kenal. Bukan dengan seseorang yang ku cintai. Tapi dengan anak pengusaha teman lamanya. Pernikahan bisnis, begitu katanya. Untuk masa depan keluarga, kata ayah dengan suara tegas, tanpa menatap mataku sedikit pun. Aku hanya bisa diam, tidak berani membantah. Sampai akhirnya aku berlari keluar rumah menembus hujan. Dan di gerbang depan, ada Jimmy, berdiri dengan payung di tangan. Matanya menatapku lekat-lekat, seolah tahu aku sedang terluka. "No, Lina, kenapa keluar hujan-hujan begini?" Suaranya pelan, tapi justru membuatku ingin menangis. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku sadar betapa dalamnya perasaan yang selama ini kutahan. Tapi aku juga tahu, perasaan itu tidak punya masa depan. Bagi dunia luar, aku terlalu tinggi untuknya. Dan bagi hatiku sendiri, dia terlalu tulus untuk kusakiti. Malam itu aku berdoa, entah untuk apa. Mungkin agar takdir memberiku kekuatan. Atau mungkin agar waktu berhenti sesaat di hadapan senyum hangat seorang supir bernama Jimmy. Tapi hidup kadang suka bercanda. Keesokan harinya ayah memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya terlihat tegas, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya lembut, seperti menyimpan rahasia besar. "Lina," katanya, "Papa sudah pikirkan semuanya. Kau akan menikah. Tapi bukan dengan orang yang Papa sebut kemarin." Aku menatapnya bingung. "Lalu dengan siapa, Pa?" Ayah tersenyum samar. "Dengan orang yang seharusnya sudah jadi bagian dari keluarga ini sejak lama. Dengan dia," ayah menoleh ke arah pintu. Dan dari balik pintu itu muncul Jimmy. Aku tertegun. Dunia seakan berhenti berputar. Aku tidak tahu apakah ini mimpi, hukuman, atau keajaiban. Yang ku tahu, sejak hari itu hidupku tak lagi sama. Bagaimana mungkin takdir mempertemukan dua dunia yang seharusnya tak bersentuhan? Aku anak majikan, dia supir yang diam-diam kucintai, dan sekarang kami dijodohkan. Apakah ini jalan Tuhan,
Atau hanya permainan nasib yang akan menghancurkan kami berdua? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, cinta kadang datang bukan karena kita mencari, tapi karena takdir menuntun, meski jalannya penuh luka. Hari-hari setelah kabar perjodohan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku bangun pagi dengan dada sesak, menatap langit-langit kamarku yang megah tapi hampa. Di luar jendela, halaman rumah tampak indah seperti biasa, tapi entah kenapa, semuanya terasa palsu. Setiap langkah di rumah besar ini kini terasa berat. Semua orang bersikap seolah tak ada yang terjadi, kecuali aku yang membawa badai di dalam hati. Ayah sibuk di ruang kerjanya, tenggelam dalam berkas dan telepon bisnis. Sedangkan Jimmy, entah kenapa, sejak hari pengumuman itu, dia terlihat lebih pendiam dari biasanya. Biasanya dia menyapaku setiap pagi dengan senyum sopan dan ucapan, "Selamat pagi, Non Lina." Tapi kali ini, tatapannya lebih menunduk, suaranya lebih pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Pagi itu aku sengaja meminta Jimmy mengantarku ke taman kota. Aku butuh udara. Butuh menjauh dari rumah yang terasa seperti penjara emas. Sepanjang perjalanan, suasana di mobil terasa sunyi. Hanya terdengar suara mesin dan detak jantungku yang tak beraturan. Aku akhirnya bicara duluan. "Jimmy, kamu tahu nggak? Aku dijodohkan sama orang yang bahkan belum pernah aku temui." Dia menatapku sekilas lewat kaca spion, lalu kembali fokus ke jalan. "Saya dengar, Non, tapi mungkin itu sudah keputusan terbaik dari Pak Broto." Aku mendengus pelan. "Keputusan terbaik menurut siapa, Jimmy?" Aku bahkan nggak pernah diminta pendapatku. Dia tidak menjawab. Matanya masih fokus ke depan, tapi jemarinya menggenggam setir lebih erat. Aku bisa merasakan dia ingin bicara, tapi menahan diri. Beberapa menit kemudian dia menepikan mobil di dekat taman. Sebelum aku keluar, dia berkata dengan suara rendah tapi tegas, "Non Lina, kadang orang tua punya alasan sendiri, meski kita nggak paham sekarang. Saya yakin Bapak cuma ingin yang terbaik." Aku menatapnya lama. "Yang terbaik? Jimmy, aku cuma ingin hidupku sendiri. Aku bukan perusahaan yang bisa dijual demi kerja sama bisnis." Jimmy menunduk. "Saya ngerti, Non, tapi..." Ia berhenti, menggigit bibirnya, lalu melanjutkan dengan pelan, "Kadang kita nggak bisa milih jalan kita sendiri." Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk pelan. Karena aku tahu, dia sedang bicara bukan hanya untukku, tapi juga untuk dirinya sendiri. Aku berjalan ke taman, meninggalkannya di mobil. Tapi saat melangkah di bawah pepohonan rindang itu, pikiranku tak bisa berhenti berputar. Mengapa kata-katanya begitu menenangkan meski terdengar pasrah? Mengapa justru Jimmy yang membuatku ingin melawan semua aturan itu? Sore harinya, ketika aku kembali ke rumah, suasana terasa aneh. Lampu ruang tamu menyala terang, meja besar dipenuhi kue dan teh, seperti menyambut tamu penting. Aku masuk dengan langkah ragu, dan melihat ayah duduk di sofa, mengenakan batik rapi. "Lina, duduklah. Papa mau bicara." Nada suaranya membuatku gugup. Aku duduk perlahan di hadapannya. "Papa sudah pikirkan baik-baik. Soal perjodohanmu, lamaran akan dilakukan besok malam." Aku langsung menatapnya dengan mata terbelalak. "Besok? Papa bahkan belum bicara sama aku." "Tidak perlu. Papa sudah yakin. Keluarga Arifin orang baik. Mereka punya perusahaan besar, bisa membantu bisnis kita." Aku berdiri, menahan air mata. "Papa, aku bukan barang dagangan." Suara ayah meninggi. "Cukup, Lina. Kau tidak tahu bagaimana dunia bekerja. Semua yang Papa lakukan demi masa depanmu." Aku berlari meninggalkan ruang tamu dengan dada bergetar hebat. Langkahku membawaku ke halaman belakang, tempat biasa Jimmy mencuci mobil. Dan di sana dia berdiri, menatapku dengan wajah cemas. "No, ada apa?" Aku tidak bisa lagi menahan tangis. "Jimmy, besok aku akan dilamar orang yang bahkan nggak aku kenal." Dia terdiam,
Aku bisa melihat rahangnya mengeras, matanya memanas, tapi ia menunduk. Saya tahu, Non, tapi kalau itu keputusan Bapak, mungkin itu yang terbaik. Kamu juga percaya begitu, Jimmy? Kamu pikir aku bahagia dijodohkan dengan orang asing? Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat sorot mata yang bergetar di wajahnya. Saya cuma supir, Non. Saya nggak punya hak buat menentang. Kamu bukan cuma supir, Jimmy. Kamu satu-satunya orang yang mau dengar aku, yang mau ngerti aku. Kata-kata itu keluar begitu saja. Suara kami terhenti bersamaan. Angin sore berhembus pelan, membawa hening yang menusuk. Beberapa detik kemudian, ayah memanggil dari jauh. Jimmy, nanti malam ke ruang tamu ya. Papa mau bicara. Nada suaranya tegas, membuat Jimmy hanya bisa mengangguk. Aku menatapnya bingung, tapi dia hanya tersenyum samar. Malam itu aku tak bisa tidur. Entah kenapa firasatku berkata, ada sesuatu yang besar akan terjadi besok. Bukan soal lamaran itu saja, tapi sesuatu yang bisa mengubah hidup kami bertiga. Dan aku belum tahu bahwa pertemuan Jimmy dengan ayah malam itu akan menjadi awal dari rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik nama keluargaku. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi halaman rumah yang basah dan sunyi. Aku berdiri di balik pintu kamarku, memandangi bayangan Jimmy yang baru saja dipanggil ke ruang tamu oleh ayah. Entah kenapa, perasaanku tidak tenang. Ada sesuatu di antara mereka yang terasa aneh, seperti rahasia yang disembunyikan selama ini. Aku mendengar langkah kaki mereka dari kejauhan, kemudian suara pintu ruang tamu ditutup. Suasana rumah mendadak hening. Hanya suara hujan yang jatuh di atap dan detak jantungku yang terasa semakin keras. Aku tidak bermaksud menguping, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku berjalan perlahan ke arah tangga, berhenti di balik dinding dekat ruang tamu. Dari celah kecil pintu yang terbuka, kulihat ayah duduk di kursi sambil memegang segelas teh, sementara Jimmy berdiri di hadapannya dengan kepala menunduk sopan. Ayah, sudah berapa lama kamu kerja di sini, Jimmy? Jimmy, hampir 2 tahun, Pak. Ayah, selama itu, kamu tahu siapa Nataya sebenarnya? Pertanyaan itu terdengar janggal. Aku menahan napas. Jimmy tampak bingung. Jimmy, maksud Bapak? Ayah meletakkan gelas tehnya, lalu menatap Jimmy lama. Tatapan itu bukan tatapan majikan kepada bawahannya. Ada sesuatu di sana, seperti rasa bersalah yang dalam. Ayah, kau mungkin nggak ingat, tapi ayahmu Arman adalah sahabat terdekatku dulu. Kami seperti saudara. Aku membeku di tempat. Ayahnya Jimmy? Sahabat ayah? Jimmy menatap ayah dengan mata terbelalak. Jimmy, ayah saya, tapi saya tidak pernah dengar Bapak mengenal beliau. Ayah menghela napas panjang. Ayah, dulu sebelum kamu lahir, kami berdua bekerja keras bersama. Dia penyelamatku saat aku hampir mati dalam kecelakaan proyek di Surabaya. Kalau bukan karena dia, mungkin aku nggak akan ada di sini hari ini. Aku menutup mulutku, takut suaraku terdengar. Ayah melanjutkan dengan suara bergetar. Ayah, tapi setelah itu, semuanya berubah. Perusahaan kami bangkrut, dan aku terpaksa berpisah darinya. Beberapa tahun kemudian, aku dengar kabar dia meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan seorang anak kecil yang diasuh panti asuhan. Jimmy menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Jimmy, anak itu... Saya bampak, ayah mengangguk pelan. Ayah, aku tahu. Aku tahu sejak pertama kali kamu datang melamar kerja. Waktu lihat nama lengkapmu di CV, aku langsung teringat janji yang belum kutepati. Aku menahan air mata. Aku tak pernah tahu bahwa ayahku dan ayah Jimmy punya sejarah sedalam itu. Jimmy, janji Pak? Ayah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, aku janji akan menjaga keluarganya kalau sesuatu terjadi. Tapi aku terlambat menepati. Bertahun-tahun aku sibuk mengejar harta,
lupa sama janji yang paling penting. Dan waktu kamu datang, aku tahu Tuhan lagi ngasih aku kesempatan kedua. Hening sejenak. Hanya terdengar suara hujan yang menetes di genting. Lalu ayah berdiri perlahan, menghampiri Jimmy, dan meletakkan tangannya di bahu Jimmy. Ayah, aku mau menepati janjiku, Jimmy. Aku ingin kamu jadi bagian dari keluarga ini. Aku ingin menjodohkanmu dengan Lina. Aku menutup mulutku, menahan napas. Dunia seakan berhenti, antara percaya dan tidak. Aku bahkan nyaris tak mampu berdiri. Sementara itu, Jimmy terlihat sangat terkejut. Jimmy, Bapak, saya tidak bisa. Saya hanya supir. Saya tidak pantas untuk Nona Lina. Ayah, kau salah, Jimmy. Darah ayahmu adalah darah orang terhormat. Kalau ada yang pantas, itu kamu. Jimmy, tapi Pak, kalau Nona Lina tahu, dia pasti menolak. Saya nggak mau dia merasa terpaksa karena janji masa lalu. Ayah, cinta bisa tumbuh, Jimmy. Dan aku percaya, Lina akan mengerti suatu hari nanti. Aku tak sanggup mendengar lagi. Aku mundur perlahan, lalu berlari ke kamarku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu harus marah atau bersyukur. Di satu sisi, aku merasa seperti boneka. Dijodohkan lagi. Kali ini bukan demi bisnis, tapi demi menebus janji lama. Tapi di sisi lain, hatiku bergetar karena nama yang disebut ayah, Jimmy. Malam itu aku menatap bayangan hujan di kaca jendela. Di luar sana Jimmy pasti juga gelisah. Kami berdua sama-sama terjebak dalam keputusan yang bukan milik kami. Tapi entah mengapa, jauh di dalam hati, aku merasa bahwa takdir sedang memainkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjodohan. Mungkin inilah alasan kenapa sejak pertama kali melihat Jimmy, aku merasa seolah sudah mengenalnya sejak lama. Seolah ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Sebelum tidur, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau memang ini takdir, aku akan jalani. Tapi bukan karena ayah, bukan karena masa lalu, melainkan karena hatiku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yang aku tahu mulai malam itu, rahasia yang terungkap telah mengubah segalanya. Dan cinta yang semula hanya diam-diam di dalam hati, kini mulai menuntut keberanian untuk diperjuangkan. Sejak malam rahasia itu terungkap, rumah ini terasa berbeda. Setiap sudutnya menyimpan rasa aneh, antara haru, bingung, dan takut. Aku tidak tahu harus bersyukur atau marah. Di satu sisi, aku tahu alasan ayah menjodohkanku dengan Jimmy bukan karena bisnis, tapi karena janji. Tapi di sisi lain, aku merasa aku kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Ayah tak banyak bicara sejak malam itu. Pagi harinya, beliau hanya mengetuk pintu kamarku dan berkata singkat, "Besok malam keluarga kita akan mengadakan pertemuan kecil. Anggap saja lamaran sederhana." Suaranya tenang, tapi tegas, seperti biasa. Aku tak menjawab. Aku hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai yang dingin, dengan pikiran yang bercampur aduk, lamaran. Dengan Jimmy, nama itu terus berputar di kepalaku. Hatiku berdegup setiap kali mengingat wajahnya malam itu di ruang tamu. Wajah yang kaget, takut, tapi juga penuh kejujuran. Aku menutup mata, mencoba membohongi diri sendiri. Tapi kenyataannya, aku tidak marah pada Jimmy. Aku hanya marah karena semuanya terjadi tanpa aku bisa memilih. Sore itu, aku sengaja menunggu Jimmy di halaman belakang. Dia sedang membersihkan mobil, seperti biasanya. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. "Jimmy," panggilku pelan. Dia menoleh, lalu menunduk sopan. "Iya, Non." Aku menatapnya lama. "Ayahku bilang kamu tahu soal perjodohan itu." Dia terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Saya baru tahu semalam, Non. Saya juga kaget." "Dan kamu setuju?" Saya tidak tahu harus jawab apa.
Aku tersenyum getir. Kamu diam saja waktu ayah ngomong, kan? Pikiran kamu terlalu baik buat menolak. Dia tidak menjawab, tapi aku tahu dugaanku benar. Jimmy, kataku pelan, aku nggak bisa terima perjodohan ini. Aku nggak mau jadi hadiah buat menebus janji masa lalu. Dia menatapku dengan mata lembut yang selalu membuat hatiku lemah. Saya ngerti, Non. Saya pun nggak mau Non merasa terpaksa. Tapi kalau Bapak sudah memutuskan, saya juga nggak berani melawan. Aku melangkah mendekat. Jadi kamu cuma akan nurut aja? Kamu nggak akan perjuangin apapun? Apa yang harus saya perjuangkan, Non? Katanya lirih. Saya cuma supir. Saya nggak punya apa-apa. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kamu punya hati, Jimmy. Itu yang nggak semua orang punya. Dia menunduk. Jemarinya menggenggam kain lap yang basah, seperti menahan emosi. Kalau saya boleh jujur, katanya pelan. Perasaan saya ke Non udah ada sejak lama. Tapi saya tahu batas saya. Dunia kita beda. Saya nggak mau Non hancur gara-gara saya. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku berbalik sebelum dia bisa melihat air mataku lebih deras lagi. Malamnya, aku tak tahan lagi. Aku menulis sepucuk surat untuk ayah. Isinya sederhana. Maaf, Pa. Aku tidak bisa menjalani pernikahan yang tidak aku pilih. Tolong jangan cari aku. Lalu aku keluar rumah diam-diam, membawa payung dan tas kecil. Hujan turun lagi, seperti ingin ikut menangis bersamaku. Aku berjalan ke arah taman kota, tempat yang dulu jadi saksi awal percakapan kami. Di bawah pohon besar yang sama, aku duduk, memeluk lutut, menatap jalanan kosong. Aku tidak tahu harus kemana. Aku hanya ingin bebas, meski hanya semalam. Tapi kebebasan ternyata tidak semanis yang kubayangkan. Dingin, sepi, dan menyakitkan. Aku mulai menggigil ketika suara langkah kaki mendekat. Suara yang begitu kukenal. "Non, Lina." Aku menoleh. Jimmy berdiri di sana, basah kuyup, membawa payung yang setengah rusak. Nafasnya terengah-engah. "Ngapain kamu kesini?" Tanyaku pelan. "Saya nyari Non. Pak Broto khawatir." Saya juga... Dia berhenti sejenak, menatapku dalam-dalam. Saya juga nggak tenang. Aku menunduk. "Kamu seharusnya nggak usah ikut campur." Dia berlutut di depanku, tanpa peduli hujan yang makin deras. "Saya nggak bisa diam, Non. Saya tahu Non ngerasa dijebak. Tapi kalau Non pergi, semuanya malah makin salah." Air mataku bercampur dengan air hujan. "Aku nggak mau hidupku diatur lagi, Jimmy. Aku cuma pengen dicintai karena aku Lina, bukan karena janji Papa ke ayahmu." Dia menatapku dengan pandangan yang tak akan pernah kulupakan. Saya memang dijodohkan karena janji, tapi rasa saya ke Non bukan karena itu. Dari dulu saya sudah jatuh cinta, bahkan sebelum saya tahu siapa diri saya di masa lalu. Aku terpaku. Hujan deras menenggelamkan semua suara, tapi kata-katanya menembus sampai ke hatiku. Dia melangkah mendekat, mengambil tanganku yang dingin. "Saya nggak mau Non menikah karena paksaan, tapi kalau suatu hari Non mau, saya janji akan jadi laki-laki yang pantas buat Non. Bukan karena perjodohan, tapi karena cinta yang saya perjuangkan sendiri." Dadaku bergetar hebat. Aku menatapnya, dan tanpa sadar, aku menangis di pelukannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bukan karena melarikan diri, tapi karena akhirnya bisa mencintai tanpa rasa takut. Kami berdiri di bawah hujan, tanpa peduli dunia di sekitar. Tidak ada status, tidak ada jarak. Hanya dua hati yang akhirnya saling bicara. Malam itu aku tahu, perjodohan bukan akhir dari segalanya, tapi ujian cinta yang sesungguhnya baru akan dimulai. Hari itu langit begitu cerah. Aneh, karena di dalam hatiku badai masih berkecamuk. Aku berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana. Tidak mewah seperti pengantin di majalah,
Tapi justru disitulah letak keindahannya. Kainnya lembut, ringan dan terasa hangat di kulitku. Seolah setiap jahitannya membawa doa, hari ini aku menikah dengan Jimmy. Supir yang dulu hanya ku kenal lewat kaca mobil, lewat senyum kecil di balik setir. Semuanya terasa seperti mimpi. Aku masih belum percaya kalau ayah benar-benar memilih dia untukku. Tapi ternyata, di balik keputusan yang mengejutkan itu, ada alasan yang selama ini tersembunyi rapi. Ayah baru menceritakan semuanya semalam, saat kami duduk berdua di ruang kerja. "Lina," katanya dengan suara pelan, "Papa dan Jimmy punya ikatan yang lebih dalam dari yang kamu kira." Aku menatapnya, bingung. Jimmy bukan hanya supir, Nak. Dulu, ayahnya pernah menyelamatkan nyawa Papa waktu kecelakaan di proyek. Sejak itu, Papa bersumpah akan menjaga keluarganya, apapun yang terjadi. Saat ayahnya meninggal, Jimmy datang ke kota mencari pekerjaan. Papa menerimanya bukan karena kasihan, tapi karena sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Kata-kata ayah membuat dadaku bergetar. Jadi, selama ini Jimmy menyimpan beban yang tak ku ketahui. Kesetiaannya, kejujurannya, dan tatapan tenangnya bukan tanpa alasan. Tapi ayah melanjutkan kalimatnya dengan nada yang lebih berat. "Papa tahu, banyak orang akan mencibir keputusan ini. Tapi Papa juga belajar satu hal dari hidup, bahwa kebahagiaan anak tidak bisa dibeli dengan gengsi. Papa sudah terlalu lama mengatur semuanya. Sekarang, biar Papa menebusnya dengan satu keputusan yang benar." Malam itu aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku mengerti. Kadang cinta bukan hanya tentang dua orang yang saling jatuh hati, tapi tentang hati yang belajar memaafkan, memahami, dan percaya pada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dari logika manusia. Pernikahan kami berlangsung sederhana, di taman belakang rumah, di bawah pohon mangga yang dulu sering jadi tempatku duduk sendirian. Tidak ada pesta megah, tidak ada tamu penting, hanya keluarga kecil dan beberapa sahabat dekat. Tapi entah kenapa, rasanya jauh lebih hangat daripada pesta mewah manapun yang pernah kubayangkan. Jimmy berdiri di depanku, mengenakan jas abu-abu. Wajahnya tampak tegang, tapi matanya memancarkan ketenangan yang membuatku hampir menangis lagi. Ketika penghulu berkata sah, semua orang bertepuk tangan. Tapi aku hanya menatap Jimmy, dan dia menatapku kembali. Tanpa kata, hanya dengan senyum kecil yang seolah berkata, "Aku di sini, dan aku akan tetap di sini, apapun yang terjadi." Hari-hari setelah pernikahan bukan berarti mudah. Aku harus belajar hidup sederhana, tanpa kemewahan yang dulu kubiasakan. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran kota, rumah pertama kami, yang dibangun dengan hasil tabungan Jimmy selama bertahun-tahun. Di sana tidak ada pelayan, tidak ada sopir lain, hanya aku dan dia. Awalnya sulit. Aku tidak terbiasa memasak, tidak terbiasa mencuci pakaian sendiri, bahkan menyalakan kompor pun masih kikuk. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, Jimmy selalu ada. Dengan sabar dia menuntunku. "Mari, pelan-pelan, Non," katanya suatu kali sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum. "Aku bukan Non lagi, Mi." Dia tertawa kecil lalu menjawab, "Iya, iya. Tapi di mataku, kamu tetap perempuan yang harus aku jaga." Begitulah Jimmy. Sederhana, tapi tulus. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap perbuatannya selalu berbicara lebih keras dari 1000 janji. 3 bulan kemudian, aku hamil. Ketika dokter mengatakannya, Jimmy memandangku lama, lalu berlutut dan mencium perutku dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Sudah mau hidup bersamaku, Lina," bisiknya. Aku tidak bisa menjawab, hanya meneteskan air mata dan mengelus rambutnya. Dalam hatiku, aku berdoa agar kebahagiaan sederhana ini tidak pernah berakhir. Namun hidup, seperti biasa, selalu punya cara untuk menguji cinta. Ayah jatuh sakit, parah,
Aku kembali ke rumah besar yang dulu kutinggalkan dengan luka. Kali ini bukan sebagai anak yang memberontak, tapi sebagai anak yang pulang dengan penuh cinta. Jimmy menemaniku setiap hari di rumah sakit, menjaga ayah seperti menjaga dirinya sendiri. Sebelum ayah menutup mata, beliau menggenggam tanganku dan tangan Jimmy bersamaan. "Jaga satu sama lain," katanya dengan suara serak. "Papa bahagia, karena akhirnya Lina punya seseorang yang benar-benar mencintainya. Bukan karena harta, tapi karena hati." Tangisku pecah, dan sejak hari itu aku tahu, Jimmy bukan sekadar takdir yang datang tiba-tiba. Dia adalah jawaban dari doa panjang seorang anak yang dulu hanya ingin dimengerti. Tahun demi tahun berlalu, kami hidup sederhana tapi bahagia. Kadang, ketika aku menatap Jimmy yang sedang bermain dengan anak kami di halaman kecil rumah, aku tersenyum sambil berbisik dalam hati. Mungkin Tuhan memang tahu bahwa cinta sejati bukan ditemukan di pesta megah, tapi di balik setir mobil, di hati seorang supir yang diam-diam menyimpan kasih tanpa pamrih. Namaku Lina, dan inilah kisahku. Kisah tentang cinta yang tak terduga, tentang takdir yang mungkin tampak salah di mata dunia, tapi benar di mata Tuhan.